Ya suara suara Warahma Wisnuasya Rudarasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa Rahimam pundaria kaksir Sabahia biantara suci Om kesama sama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Alaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om
Pemirsa, upaya penanganan persoalan sampah di Bali terus diperkuat melalui pengembangan fasilitas pengolahan sampah modern yang mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif. Salah satu langkah tersebut terlihat dari kunjungan Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat ke tempat pengolahan sampah terpadu TPST Tahura Ngurah Rai di kawasan Suwung, Denpasar pada hari Selasa 9 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau langsung berbagai fasilitas pengolahan sampah yang telah disiapkan di TPST Tahura Ngurah Rai. Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung pengurangan volume sampah perkotaan yang selama ini menjadi tantangan utama di Bali, khususnya di kawasan Denpasar dan sekitarnya. TPST Tahura Ngurah Rai difokuskan untuk mengolah ratusan ton sampah setiap hari melalui proses pemilahan dan pengolahan yang lebih terintegrasi. Salah satu hasil utama dari proses tersebut adalah Refuse Derivative Fuel atau RDF, yaitu bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari sampah yang telah diproses dan memiliki nilai kalor tertentu. Saat peninjauan, Menteri Muhammad Jumhur Hidayat juga melihat aktivitas pemilahan sampah yang menjadi tahapan penting dalam proses pengolahan. Pemilahan dilakukan untuk memastikan sampah yang masuk dapat diproses secara optimal dan menghasilkan RDF dengan kualitas yang sesuai kebutuhan industri. Tadi barusan kita datang ke yang TPST-nya Tahura Denpasar ya. Itu memang ada proses pemilahan lagi di situ. Sebagian yang organiknya ke kelungkung, kemudian yang RDF-nya bisa jadi bahan bakar. Bahkan nanti yang ke kelungkung itu sebentar lagi akan dikelola menjadi semacam pengganti batu bara, bahan baku dari kompos itu tinggi kalorinya. Dan itu sedang diproses, tadi mesinnya sudah ada, kira-kira bulan Agustus sudah mulai. Jadi sebenarnya ini sudah pada track yang benar gitu ya. Dan kita mendorong terus. Keberadaan TPST Tahura Ngurah Rai diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembuangan sampah konvensional, sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Selain membantu mengatasi persoalan lingkungan, fasilitas ini juga berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Dengan pengembangan fasilitas pengolahan modern seperti TPST Tahura Ngurah Rai, pemerintah berharap penanganan sampah di Bali dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Yana, Bali TV. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa tempat pemrosesan akhir TPA sampah tidak akan ditutup. Menurutnya, hal yang dilarang adalah praktik pengelolaan sampah dengan sistem open dumping yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Pernyataan tersebut disampaikan saat meninjau TPST Tahura Ngurah Rai di Denpasar. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, informasi yang menyebutkan pemerintah akan menutup TPA merupakan pemahaman yang keliru. Hal yang dilarang adalah praktik pengelolaan sampah dengan sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak kesehatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan pemerintah mendorong seluruh daerah untuk beralih menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan sesuai standar. Beberapa metode yang direkomendasikan antara lain kontrol landfill dan sanitary landfill. Sistem kontrol landfill dilakukan dengan pengelolaan yang lebih terkontrol, termasuk penutupan sampah secara berkala untuk mengurangi dampak pencemaran. Sementara itu, sanitary landfill merupakan metode yang lebih modern dengan pengelolaan lindi dan gas metana serta penutupan sampah secara sistematis sehingga dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Itu nggak ditutup, Pak. Jadi salah tuh kalau menyatakan TPA itu ditutup. TPA itu open dumping ya nggak boleh. Kalau open dumping ya, open dumping itu timbunan, angkut, buang, nggak boleh. Nah yang kita tetap ada kontrol landfill, ada sanitary ini pakai geo membran, seminggu turun, masuk lagi. Tanam lagi terus, itu yang disebut dengan menghilangkan open dumping. Nah, open dumping itu yang terbuka, kayak begitu, itu nggak boleh. Tapi kalau di manage, masuk, tutupin, setiap 3 hari, 4 hari, sampai seminggu tutup lagi itu boleh.
Jadi bukan pengertian TPA ditutup. Jadi ada kesalahan itu mungkin menjadi berita juga buat seluruh bupati dan wali kota yang 550 jumlah lebih ya di seluruh Indonesia. Bukan penutupan TPA tapi tidak boleh lagi open dumping. Ya. Menteri Jumhur menekankan bahwa transformasi pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak, seiring meningkatnya volume sampah di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mendorong perbaikan tata kelola persampahan agar lebih efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Yana, Bali TV. Pemirsa, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Bali diisi dengan dialog antara Menteri Lingkungan Hidup bersama komunitas, penggiat, dan relawan lingkungan hidup di Taman Wisata Tukat Bindu Kesiman Denpasar Selasa pagi. Berbagai persoalan terkait lingkungan dari perusakan mangrove, pengelolaan sampah, dan pencemaran tanah. Sebelum dialog berlangsung, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat didampingi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, melakukan penanaman pohon langka berupa cendana, pala, dan gaharu di kawasan Tukat Bindu. Dalam dialog tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan pemerintah perlu belajar dari masyarakat, khususnya komunitas peduli lingkungan yang mampu menjaga dan mengelola kawasan sungai melalui pendekatan kearifan lokal. Menurutnya pengalaman dan praktik baik yang dilakukan komunitas di Tukat Bindu dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan. Saya yang harus belajar dari masyarakat yang ada di sini, ya itu karena tidak betul kalau pemerintah serba tahu. Banyak hal-hal yang local wisdom, kearifan lokal, kejeniusan lokal yang kita boleh jadi nggak tahu, Pak. Apalagi pemerintah pusat gitu loh. Jadi di kepala saya sederhana. Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungai tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asli ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain. Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara mengapresiasi peran aktif kelompok peduli sungai di Tukat Bindu yang selama ini konsisten menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ia berharap adanya dukungan lebih lanjut, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk memperkuat kegiatan komunitas tersebut. Ketua Yayasan Tukat Bindu, Ide Bagus Ari Manik menjelaskan, kawasan yang kini menjadi Taman Wisata Tukat Bindu mulai ditata sejak tahun 2010 di atas lahan milik masyarakat. Penataan dilakukan secara bertahap dengan dukungan pemerintah Kota Denpasar hingga berkembang menjadi kawasan wisata edukasi lingkungan yang dikenal luas oleh masyarakat. Melalui dialog ini, diharapkan semangat gotong royong dan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan dapat terus diperkuat dan menjadi inspirasi bagi pengelolaan sungai dan lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Winata, Bali TV. Sinergi Polda Bali dan Pansus Trap DPRD Bali kawal tata ruang dan stabilitas keamanan. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Malaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists.
However, for Bali News menu choices are also getting richer, such as Sam-sam guling to kuah balok and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan terus diperkuat melalui kolaborasi antara aparat kepolisian dan lembaga legislatif di Bali. Sinergi tersebut diwujudkan melalui silaturahmi antara Subdirektorat 1 Direktorat Intelijen Keamanan Ditintelkam Polda Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali di Renon, Denpasar, Senin 8 Juni 2026. pertemuan yang mengusung tema membangun sinergitas dan komunikasi strategis demi terpeliharanya Harkamtibmas yang kondusif di Provinsi Bali itu menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal tata kelola pembangunan di Bali agar tetap sejalan dengan regulasi serta tidak menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Pol Andi Ervin, bersama jajaran Subdit 1 Dit Intelkam Polda Bali. Dari unsur legislatif, hadir Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparte, Wakil Ketua Pansus Gede Harja Astawa, anggota Pansus Nyoman Oke Antara, Wayan Bawe, Zulfikar Wijaya, serta tenaga ahli Pansus TRAP DPRD Bali. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparte menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang kuat antara DPRD Bali dan Polda Bali sebagai langkah strategis untuk menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan berkembang sesuai koridor hukum. Menurutnya DPRD dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal penataan ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai regulasi mengenai tata ruang di Bali sebenarnya sudah cukup jelas, termasuk pengaturan terhadap kawasan yang tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan seperti kawasan tebing, jurang, sempadan pantai, dan sempadan sungai. Karena itu tantangan utama saat ini terletak pada konsistensi penerapan aturan guna mencegah pelanggaran tata ruang maupun alih fungsi lahan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan Bali. Luar biasa ini beliau, ya sudah secara keluargaan tadi ya, ringan-ringan aja, saling kenal, sudah gitu bagaimana kita bisa menjaga Bali ke depan. Itu saja, bagaimana tata ruangnya. Kan sama ini punya kewajiban asetnya gimana, perizinannya gimana, kan ada kalau urusan sesuai kewenangan undang-undang ya dari beliau, kami dari daerah-daerahnya bersama ya, saya kira itu saja. Sementara itu Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Andi Ervin menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Bali dan DPRD Bali, khususnya Pansus TRAP, dalam menjaga situasi keamanan daerah tetap kondusif. Dit Intelkam Polda Bali lanjutnya akan terus bersinergi dengan Pansus TRAP dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan tata ruang, aset daerah, maupun perizinan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Provinsi Bali. Andi Ervin juga menekankan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai sekitar 19.000 orang per hari, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan termasuk kejahatan lintas negara. Dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, Polda Bali telah mengembangkan aplikasi Cakrawasi yang melibatkan hotel, villa, dan biro perjalanan untuk melaporkan kedatangan wisatawan asing secara cepat. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan sekaligus memudahkan proses pemantauan. Melalui forum silaturahmi tersebut, Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali sepakat memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dalam mengawasi penataan ruang, pengelolaan aset daerah, dan sistem perizinan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan
sekaligus menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan kondusif sebagai destinasi wisata kelas dunia serta rumah bagi masyarakat Bali. Yana, Bali TV. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-39 masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali hari Senin 8 Juni 2026. Agendanya adalah penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewo Made Mahayatnya, didampingi Wakil Ketua Iwayan Diesel Astawa, Wakil Ketua 2 Idegede Komang Krisna Budi, dan Wakil Ketua 3 Komang Nova Sewi Putra. Turut hadir pimpinan dan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, BPK Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster, DPD RI Dapil Bali, Forkopimda Bali, jajaran OPD Provinsi Bali, dan Wali Kota, Bupati, Sekda, dan Ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewo Made Mahayatnya mengatakan, penyerahan hasil pemeriksaan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya pemeriksa LKPD bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Momentum ini pada akhirnya kita harapkan akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan guna mencapai tujuan utama kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang kita cintai. Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Laporan tersebut diserahkan oleh anggota 1 BPK RI Nyoman Adi Suryatnyana. Capaian tersebut menjadikan pemerintah Provinsi Bali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. Anggota 1 BPK RI Nyoman Adi Suryatnyana menekankan bahwa pemeriksaan keuangan negara bukan sekedar proses administratif, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik atau public trust terhadap pengelolaan keuangan negara. Meski pemerintah Provinsi Bali kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut. Dari fungsi yang dulunya adalah kepatuhan yang bersifat administratif. Nah sekarang audit sudah tidak dituntut lagi hanya sampai kepatuhan administratif, tapi sudah menjadi pilar etika dan juga bagaimana manajemen risiko dan pengelolaan keuangan negara itu dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga benar-benar membawa outcome atau dampak langsung kepada masyarakat yang memiliki daerah ini. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menyampaikan bahwa ia telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Dari sisi pengelolaan keuangan, yaitu sejak tahun 2012 memang sudah wajar tanpa pengecualian WTP. Oleh karena itu, sebagai gubernur saya harus menjaga ini, bahkan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di pemerintah Provinsi Bali. Maka WTP-nya bukan lagi sekadar WTP, tapi harus WTP yang berkualitas. Sejak awal saya memberi arahan kepada Bapak Sekda dan para kepala perangkat daerah pemerintah Provinsi Bali
agar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, benar, dan selalu mengikuti rekomendasi BPK RI. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali yang dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota Kabupaten Sebali tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kota, Kabupaten, dan Wali Kota Bupati Sebali. Winata dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pemirsa, Bank Indonesia Provinsi Bali melakukan penutupan atau closing ceremony Bali Jagadita ke-7 di Mall Bali Galleria Kuta pada hari Minggu 7 Juni 2026. Penutupan kegiatan rutin tahunan ini ditandai dengan pemukulan kentungan secara serentak dan berhasil memecahkan rekor muri. Penutupan atau closing ceremony Bali Jagadhita ke-7 tahun 2026 dihadiri Asisten Gubernur BI Rudi B. Huta Barat, Gubernur Bali yang diwakili Sekda Provinsi Bali Dewo Made Indra, Kepala BI Bali Akris Sarwani, Ketua DPRD Provinsi Bali yang diwakili Ketua Komisi 2 Agung Bagus Pratik Salinggi, sejumlah duta besar negara sahabat yakni Bulgaria, Kerajaan Bahrain, Kesultanan Oman, Republik Armenia, Republik Islam Pakistan dan Rumania, serta pelaku UMKM binaan BI Bali. Penutupan diawali dengan fashion show yang menampilkan kalangan penyandang disabilitas dan pentas tari dari Pancar Langit. Penyerahan piagam muri kepada BI Bali untuk kategori pembuatan tote bag ramah lingkungan bermotif endak Bali dengan jumlah peserta terbanyak. Berikutnya ada nota kesepakatan antara BI Bali dengan Pemprov Bali terkait sinergi program dan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, serta penyerahan katalog peluang investasi kepada sejumlah duta besar yang hadir. Kepala BI Bali Akris Sarwani mengatakan Bali Jagadhita ke-7 menyasar 3 hal, yakni trade atau perdagangan, tourism atau pariwisata, dan investment atau investasi untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT. Bali Jagadhita ke-7 tahun 2026 mengusung tema Sude Bumi Parahita yang mencerminkan kesejahteraan dunia yang harmonis dan berkelanjutan berhasil dengan baik dan lancar. Astunggara, syukur kita kepada Tuhan berkat dukungan dan sinergi pemerintah daerah dan seluruh stakeholder. Bali Jagadhita ke-7 tahun 2026 telah berhasil dengan baik dan lancar. Sementara itu, Gubernur Bali yang diwakili Sekda Dewo Made Indra menyatakan sangat berbahagia bisa mengikuti Bali Jagadhita berturut-turut hingga yang ke-7 tahun 2026 ini. Cakupan kegiatan pun dari tahun ke tahun kian meluas, mulai dari trade, tourism, dan investment. Pihaknya memberikan apresiasi kepada BI Bali karena telah mampu mengorkestrasi seluruh kepentingan dengan semangat kolaborasi. Saya mewakili pemerintah Provinsi Bali menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia dengan spirit kolaborasi dan sinergi. Asisten Gubernur BI Rudi B. Huta Barat memberikan apresiasi kepada Bali yang perekonomiannya tumbuh 5,82% pada tahun 2025 lalu. Angka ini masuk 5 besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Walau meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi Bali telah terjaga. Di Bali 2,99% berada di sasaran target nasional. Nah, kalau kita lihat di Bali, di tengah pergolakan ekonomi global yang seperti saat ini, kita melihat ekonomi Bali itu tumbuh sebesar 5,82 pada tahun 2025. Ini merupakan salah satu dari 5 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup tinggi. Akhir dari Bali Jagadhita ke-7 2026 ditutup dengan pemukulan kentungan bambu oleh Asisten Gubernur BI Rudi B. Huta Barat, Sekda Bali Dewo Made Indra, dan Kepala BI Bali Akris Sarwani, serta Duta Besar Negara Sahabat, serta foto bersama. Raiswantara, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi. Badung Education Fair 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Badung luncurkan program beasiswa Nak Badung. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora menggelar Badung Education Fair BEF 2026 yang dirangkaikan dengan peluncuran program beasiswa Nak Badung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Puspem Badung. Kegiatan ini menjadi ajang untuk menampilkan inovasi pendidikan sekaligus memperluas akses pendidikan bagi generasi muda Badung. Kepala Disdikpora Badung, I Gusti Made Dwi Payana dalam sambutannya menyampaikan bahwa seiring perkembangan paradigma pendidikan yang menempatkan proses belajar sebagai bagian yang sangat penting untuk dihargai, Badung Education Fair saat ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir semata. Menurutnya kegiatan ini juga menampilkan berbagai proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan, mulai dari proses kolaborasi, kreativitas, hingga keterbukaan peserta didik dalam mengekspresikan kemampuan dan potensinya. Badung Education Fair tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran, proses kolaborasi, proses kreativitas, dan proses keterbukaan peserta didik. Inilah yang menjadi bagian penting dalam pendidikan saat ini. Sementara itu, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Badung Education Fair 2026 yang turut dihadiri Sekretaris Daerah dan Kepala Disdikpora serta sejumlah perwakilan perguruan tinggi. Ia menjelaskan bahwa selain menjadi wadah promosi dan pengembangan pendidikan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran program beasiswa Nak Badung yang secara teknis diberikan kepada putra-putri Badung dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas yang telah melalui proses validasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada Badung Education Fair ini ada satu program yang sangat spesifik, yaitu pemberian beasiswa Nak Badung. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak Badung yang orang tuanya memiliki kemampuan ekonomi terbatas dan telah memenuhi kriteria yang sudah disiapkan. Adi Arnawa menerangkan bahwa terdapat dua jenis beasiswa yang diberikan, yakni beasiswa motivasi dan beasiswa afirmasi. Beasiswa motivasi diperuntukkan bagi siswa jenjang SMA dan sederajat, sedangkan beasiswa afirmasi diberikan kepada mahasiswa jenjang strata 1 atau S1. Program tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Badung. Mudah-mudahan dengan pemberian beasiswa ini
akan lebih banyak pemerintah akan lebih banyak memberikan akses kepada masyarakat Badung dengan prinsip keadilan, di mana masyarakat yang tidak mampu pun juga akan bisa mengikuti sekolah SMA, termasuk melakukan kepada jenjang perguruan tinggi. Semuanya itu dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul, yang adaptif, yang siap bersaing secara global, gitu. Dan sekaligus dampaknya tentu akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawo mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendukung program pendidikan tersebut. Anggaran yang disiapkan untuk SMA dan perguruan tinggi berkisar antara 40 miliar hingga 60 miliar rupiah setiap tahunnya. Untuk program beasiswa ini, jumlah penerima dibatasi hingga 440 mahasiswa. Selain itu, Pemkab Badung juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan menyediakan dukungan beasiswa hingga jenjang pendidikan menengah maupun perguruan tinggi. Rangkaian pembukaan Badung Education Fair 2026 berlangsung meriah dengan berbagai penampilan edukatif dan kreatif. Salah satu yang menjadi perhatian pengunjung adalah fashion show Sapa Inklusi yang menampilkan semangat kesetaraan dan inklusivitas dalam dunia pendidikan, serta memberikan ruang bagi seluruh peserta didik untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Melalui Badung Education Fair dan program Beasiswa Anak Badung, pemerintah Kabupaten Badung berharap mampu menciptakan generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan memperoleh kesempatan pendidikan yang merata tanpa terkendala kondisi ekonomi. Hendra, Bali TV. Bertempat di Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Bali, PGRI Kota Denpasar menggelar workshop menulis kreatif dan penguatan kesehatan mental guru bahagia, produktif, dan berdaya. Workshop resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Wakil Ketua Harian Bunda Literasi Denpasar, Nyonya Edi Mulia, didampingi Kadisdikpora Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiretama, Ketua PGRI Provinsi Bali Edi Mulia, dan Ketua PGRI Kota Denpasar, Ketut Suarya. Workshop yang diikuti secara luring dan daring diharapkan bisa meningkatkan kemampuan menulis para guru. Dalam paparannya, Kadisdikpora Denpasar Agung Wiretama mengungkapkan, menulis juga merupakan terapi dalam bentuk tulisan sehingga para guru akan lebih bahagia. Ketua Pegri Bali Gusti Ngurah Edi Mulia mengapresiasi tema yang diambil dalam workshop, yakni menulis kreatif dan penguatan kesehatan mental guna mewujudkan guru bahagia, produktif, dan berdaya. Menurutnya, menulis merupakan media refleksi diri. Sebagai organisasi besar, Pegri harus diisi oleh guru-guru yang terbiasa menulis baik fiksi seperti novel maupun non-fiksi seperti karya ilmiah. Diharapkan workshop bisa memberikan inspirasi bagi semua pihak. Bersama Pegri, kita kuat dan berprestasi. Reward akan diberikan bagi guru-guru yang menghasilkan karya-karya terbaik. Merumuskan cara mengapresiasi, ya, cara memberikan reward kepada guru-guru yang nanti berprestasi di dalam penulisan. Penulisan ini yang dimaksudkan adalah penulisan yang memiliki kelayakan untuk menjadi domain bahan komunikasi, bahan ajar, bahan fasilitator. Harapan siang PGRI Kota Denpasar bekerjasama dengan pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga Kota Denpasar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bunda Literasi, dan juga komponen-komponen lainnya bergerak bersama-sama ketika guru-guru bersemangat melakukan penulisan kreatif untuk meningkatkan kapasitas literasi, maka PGRI Kota dengan stakeholdernya mengupayakan cara mengapresiasi, cara memberikan reward. Ketua Pegri Kota Denpasar, Ketut Suarya, mengatakan workshop ini rutin digelar sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi, semangat menulis bagi para guru di Kota Denpasar pada khususnya, sehingga menghasilkan karya-karya terbaik. Sengaja kita ambil tema ini, harapan kita adalah nanti guru-guru di Denpasar gemar menulis, gemar meningkatkan budaya kreatif dan inovatif daripada dalam pembelajaran siswa. Nah, kemudian dari hasil ini kita harapkan nanti muncul karya-karya tulis yang bagus, dan nanti kita akan berikan reward pada bulan November, yaitu dalam rangka memperingati HUT PGRI tahun 2026.
kita pilih dulu 10 besar ya. Nanti kita akan berikan reward untuk merangsang teman-teman guru yang lain. Dan hari ini hadir di BPMP di aulanya 200 orang dan melalui daring itu ada 500, nanti kalau lebih kita bawa live di YouTube. Workshop menghadirkan keynote speaker Kepala Disdikpora Kota Denpasar Ana Agung Wirotame dan narasumber Niputu Natalia, seorang psikolog, dan Eri Trisna Nurhayana, pengawas pendidikan Disdikpora Kota Denpasar, serta dipandu moderator Ayu Sri Wahyuni. Agus Sudiatmika, Bali TV. Tekan angka putus sekolah, sekolah rakyat didorong hadir di seluruh Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekan bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Marjang disampun agak ke alit nek kulit. Betapa kalau kebos mepandes ditawi misangi mesin ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pindah miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk legislatif di Bali. Program pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim itu dinilai mampu menjadi solusi strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan. Anggota DPRD Kota Denpasar dari fraksi Gerindra, Iketut Ngurah Aryawan menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang difokuskan untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap penyelesaian persoalan pendidikan saat ini sangat besar, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap pelayanan pendidikan formal, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal. Ia menilai Bali juga masih memiliki sejumlah daerah yang memerlukan perhatian lebih dalam sektor pendidikan, seperti beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem dan kawasan pedalaman lainnya. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai perlu diperluas hingga menjangkau seluruh kabupaten di Bali agar kesempatan memperoleh pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Saat ini pemerintah pusat sudah konsentrasi banget di dalam
penyelesaian tentang kebutaan, tentang masyarakat yang tidak dapat sekolah, terutama di 3T tempat terpencil, terutama yang menjadi acuan pokok daerah Karangasem, pedalaman, yang saat ini kita tidak bisa pungkiri banyak warga yang tidak sekolah. Untuk itu kami berharap pemerintah pusat, Bapak Prabowo Subianto, senantiasa membangun sekolah rakyat di setiap kabupaten yang ada di Bali, sehingga masyarakat semua mendapatkan pendidikan yang layak, karena pendidikan itu adalah tugas pemerintah untuk mewajibkan masyarakat belajar 12 tahun. Yang terpenting saat ini kita yakin kalau pola pembangunan sekolah rakyat ini tidak hanya sekedar sekolah saja, namun bisa memberikan harapan yang pasti. Pasti mereka belajar, pasti mendapatkan kebutuhan layak untuk mereka yang dikarantina, gimana dia harus mendapatkan kostum untuk belajar, gimana terpenuhi kebutuhan gizi dengan baik, gimana memberikan instruktur yang berkompeten, sehingga sekolah rakyat yang dimana target yang diharapkan adalah memberikan kualitas bagi masyarakat yang mengalami prasejahtera. Dengan perluasan pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan pendidikan sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan generasi Indonesia emas di masa mendatang. Yana, Bali TV. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan. Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya terkait skema bagi hasil untuk tambang mineral dan batu bara Minerba yang direncanakan akan diubah untuk menyerupai skema bagi hasil minyak dan gas bumi, yakni cross split dan cost recovery. Terima kasih Pak Dasko, pimpinan DPR. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan skema bagi hasil untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara, Minerba. Hal itu disampaikan Bahlil usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Bahlil menjelaskan kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, Bahlil menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut. Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya, di mana pemerintah sempat mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang. Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split. Bahlil menilai penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu dia menghimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan. Sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang existing sekarang, itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga. Cuman memang dalam Undang-Undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri SDM menyampaikan ini. Sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas,
tanya ke saya. Jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Sebagai informasi, skema gross split adalah skema kontrak bagi hasil di industri hulu migas yang membuat pembagian hasil produksi bruto ditetapkan langsung di awal antara negara dan kontraktor tanpa mekanisme pengembalian biaya operasional atau cost recovery. Skema ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepastian bagi hasil bagi kontraktor. Sementara itu, selama ini sektor pertambangan beroperasi dengan pemberian konsesi dalam bentuk izin usaha pertambangan selama beberapa tahun. Melalui skema ini, negara mendapatkan hasil dari pungutan pajak dan royalti. Juli Suhardi dan Ketus Madias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. BNN RI sita 7,8 kg hasis di Bali. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah graha astro graha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh Sang Hyang Widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil menangkap 2 warga negara Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. BNN menyita narkotika jenis hasyis seberat 7,8 kg yang disimpan dalam koper. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI Brigjen Pol Putu Putrasadana di sela kegiatan menggelorakan anti narkoba melalui turnamen padel membenarkan penangkapan tersebut. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Jumat 5 Juni 2026 di 4 lokasi. 2 warga negara Rusia yang ditangkap adalah perempuan bernama Kochetko Fakira, 51 tahun, dan pria bernama Sergei Klebuschev, 39 tahun. Saat itu Direktorat Interdiksi BNN RI bersama Bea Cukai menerima informasi dari BISI Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait adanya koper berisi narkoba jenis hasis asal Thailand tujuan Jakarta. Koper tersebut dibawa oleh penumpang atas nama Kochetko Fakira untuk didistribusikan ke Bali. Tim gabungan lalu melakukan operasi kontrol delivery dari wilayah Jakarta hingga ke Bali. Petugas mengetahui tersangka Kira pergi ke Bali menggunakan mobil rental. Tersangka menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang dan bertemu dengan tersangka Sergei melintas di Jalan Dusun Kayang, Kecamatan Bangli. Tersangka Sergei menurunkan Kochetko Fakira beserta tas koper berisi narkotika, kemudian berupaya melarikan diri dengan kendaraannya namun berhasil diringkus. Metode cara untuk menjaga generasi emas kita yang mudah-mudahan di tahun 2045 akan kita bisa wujudkan. Tanpa kolaborasi ini semua kita tidak akan mungkin. Mulai dari aspek pencegahan hingga penegakan hukum.
Sementara itu terkait turnamen padel, Brigjen Pol Putu Putra Sadana mengungkapkan hal ini sarana preventif yang efektif dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika. Bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, melainkan bagian dari kampanye nasional untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan menjauhi narkotika. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Krama Pengempon dan Pengemong Pura Kedatuan Kesiman memiliki cara unik dalam melakukan pemilihan pemangku baru. Acaranya wajib dilakukan di malam hari dan dituntun puluhan pemangku sedesa adat Kesiman. Apa saja keunikannya? Mari ikuti laporan selengkapnya berikut ini. Pada Senin malam 8 Juni 2026, Pura Kedatuan Kesiman menjadi pusat perhatian warga Kesiman. Saat itu dilakukan tradisi Nyanjan Nuur Pemangku Anyar. Tercatat ada 9 pemangku yang akan dipilih secara niskala. Tradisi Nyanjan ini dilakukan serangkaian upacara padudusan, ngentek linggih, dan mecaru respati kalpa di Pura Kedatuan Kesiman pada Anggara Kasih Medang Sia mendatang. Tradisi Nyanjan pedasaran dikatakan unik di Pura Kedatuan karena pemangku wajib terpilih secara niskala, yakni ketika kerauhan atau trans, bukan atas suara terbanyak, apalagi paksaan. Jika 3 hari digelar Nyanjan, juga tidak kelinggihan, maka posisi pemangku wajib dikosongkan. Juru Mangku Gede Putra Kedatuan Kesiman mengungkapkan, cara unik ini tetap dilestarikan karena jabatan pemangku sebagai Jan Banggul Ide Betara harus mendapat restu niskala dari sesuhunan. Usia terpilih selanjutnya dilakukan upacara Mesakapang atau Mejaya-jaya. Nama-nama jabatan pemangku di Pura Kedatuan juga unik dan klasik. Seperti ada gelar untuk pemangku Sedan Ayu Cempaka Wilis, Pemayun Muncukin Tirta, Pemayun Cakrageni, Pemayun Gelugu, Pemade Putra Gelunggung, Pemade Agung, Sedan Ayu Mas Ngerinting, dan Sedan Ayu Mas Puda Arum. Edan upacara diawali dengan pembersihan bagi calon pemangku, persembahyangan bersama, lanjut upacara mendatangan, baru nuur pemangku dan ditutup upacara pemendakan agung. Pemangku nyanjan itu. Ini penyanyiannya kita kalau di Desa Kesiman seperti ini kok unik sekali. Memang kalau sudah dia ditentukan oleh Ide Betara itu sah calon sadap. Kalau berapa hari biasanya mangku diberi galah? 3 hari. Ya. Kalau nonton 3 hari pernah biar? Ya jangan dah, sudah tutup gitu. Sudah waktunya gitu. Urusan terpilih calon-calon napi ada mangku? Mejaya-jaya mesasap dumun, setelah mesasap baru Mejaya-jaya. Oh boleh dadas mangku ya? Guna mendapatkan pemangku anyar di Kesiman tidaklah mudah. Dari hasil Nyanjan Nuur Senin malam, dalam waktu 4 jam baru membuahkan 3 pemangku anyar dari 9 jabatan pemangku yang masih kosong. Ditanya soal karya, Ketua Panitia Karya, Wayan Wiranata menjelaskan bahwa karya pedudusan ngentek linggih dan mecaru Weraspati Kalpa digelar usia Kramapura menyelesaikan sejumlah pembangunan dan memperbaiki arca Ide Betara. Hal ini dilakukan guna mensinergiskan juga dengan karya agung di Desa Kesiman yang dipusatkan di Pura Petilan Kesiman mendatang. Ini bidadab karya ring pura dalam kedakon iki menagang penulisan tertinggi tuaning ring makin iki wendan bidadab menciptakan pengar itu pada Betara Arjo namun pemandangan namun dua niki kita makin risiko internal dari penulisan tertinggi put hadis sendo ring kesucian itu dicap pembagian karya ring desa ini. Soal sejarah Pura dalam Kedatuan Kesiman, Wayan Wiranata menjelaskan, pura ini diberikan Raja Kesiman di era kerajaan. Makanya hanya 2 pura besar di Kesiman yang berisi nama dalam, yakni Pura Dalam Mutering Jagat Kesiman dan Pura Dalam Kedatuan sebagai pengabeh utama raja saat itu. Puncak Puja Wali dilakukan tiap Anggara Kasih Medang Sia. Uniknya lagi di pura ini juga ditemukan sejumlah pelinggih soroh dan yang terbanyak adalah Pasat Pulasari. Ada juga Arya Wangbang Pinate, Bendesa Manikmas, Bukian, dan lainnya. Itulah sebabnya prasanak Ide Betara menyebar hingga ke Jimbaran, Bangli, dan sebagainya. Sueca, Bali TV.
Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.